Oke, kembali lagi di KBR Abim di channel gua di YouTube KBR Abim ya. Seperti biasa, konten kali ini gua mau review game League of Legends Mirif. Ada apa aja di skin-skin terbarunya ya. Jangan lupa like, share, komen ke teman-teman kalian karena gua butuh support dan dukungan kalian biar gua bikin konten lebih rajin lagi ya. Oke, tampilan depan seperti ini. Kita melihat store dan skin ya. Skin masih terbiasa biasanya di pilihan ya guys ya. Nah di sini gue ngeliat ada bundle Sona ya. Bagaimana penampakannya guys ya, kita lihat. Anjay, gila keren sih menurut gue ini. Cakep banget ya. Sona Gukin. Gila keren sih. Kalian bisa dapetin ini dengan harga berapa tadi di bundlenya? 1632 wild core ya. Atau setara dengan sekitar 200 ribuan ya. Kalian bisa dapetin skin nih. Gukin Sona ini ya. Oke, selain itu gue mau ngasih solusi mungkin di game ini yang mungkin kalian pernah main patah-patah ya. Kalian bisa setting di grafik ya. Di grafik kalian bisa biasanya di defaultnya, kita kembali ke default dulu ya. Di default kita kualitas FPS 30 ya. Nah di sini kita coba deh main. Untuk main default ini kita latihan dulu deh. Kita pakai Ari. FPS, untuk FPS itu ngaruh banget sih ya. Frame per second, yang dalam artian berapa animasi per detiknya yang ditampilin di HP kalian ya. Semakin tinggi FPS-nya semakin bagus dan lancar grafik yang ditampilin di HP kalian ya. Di gua ini pakai FPS 30. Kita lihat hasilnya gimana. Oke, ini dia di dalam permainannya di gamenya ya. Ini dengan FPS 30 ya guys ya. Kita lihat gameplaynya, kalian lihat sendiri itu ya. Agak sedikit nge-lag ya, patah-patah. Nah, untuk solusi pertama kalian bisa mengubah FPS kalian di HP masing-masing ya. Tergantung device, mungkin yang device yang lebih tinggi bisa unlock ke 120 fps ya. Itu paling mantap. Untuk di device ke gua kali ini cuman sampai 40 fps ya. Kalau lu pakai 30 fps yang lu dapat seperti ini ya, pergerakannya agak ngelag sedikit. Kalau di war itu parah banget mungkin. Nah, untuk solusinya kita ubah ke 40 ya. Kita tinggiin aja frame rate-nya. Nah, frame rate bisa kalian baca di sini ya. Meningkatkan frame rate permainan yang bisa meningkatkan pengurangan baterai atau penyebab. Oke, gua ambil kesimpulannya, semakin tinggi frame rate lu yang lu pakai, misalnya di 40 atau 60, itu semakin nguras baterai ya. Semakin rendah, semakin kecil baterai lu yang bakal habis. Nah, lihat juga pergerakannya yang ditampilin nggak terlalu nge-lag. Kita ulang ke 30 fps. Nah, di 30 fps begini sekali guys ya. Kan agak susah ya. Nah, saran gua untuk solusi pertama itu naikin ke 40 atau 60 ya. Ya, resikonya hanya baterai doang ya, tapi lihat di 60 fps, bagus banget. Tuh, gerakannya halus banget. Mantap buat warnet nih. Walau kekurangannya di baterai kalian ya. Mungkin HP juga bakal cepet panas ya. Anjay. Ya, bedanya jauh banget ya dari 30 fps di sini ya tuh. Dengan 60 fps ya guys ya. Oke, kita lanjut di solusi yang kedua. Kita cari-cari di bagian grafik ya. Di sini kita nggak kelihatan di sini. Cuman ada getaran layar, teks layar, komunikasi dua saluran. Untuk komunikasi dua saluran gue mungkin jelasin sedikit ya. Untuk aktifkan dan wifi ini kita
memicu koneksi ulang. Jadi kalau misalnya wifi data kalian aktif, misalnya wifi-nya jaringannya agak ping tinggi, dia akan ngalihin ke otomatis ke data ya, bukan digabung ya. Tuh, pengaktifan pengguna data seluruh akan meningkatkan pengalaman game dan Anda ingin mengaktifkan. Nah, jadi dia emang sedikit make data kalau ada datanya, seharusnya ada ya. Kalau nggak ada datanya, mungkin yang dipakai adalah wifi ya. Jadi sinyal wifi dan data seluler kalian harus aktif di sini ya. Jadi misalnya kalau wifi-nya kurang di sini, yang dipakai otomatis jaringan data. Tapi kalau jaringan data kalian kurang pingnya, itu yang dipakai otomatis wifi ya. Nah seperti itu. Nah lebih cepat ya. Oke, sudah jaringan ya. Solusi jaringan sih masih banyak yang harus diperbaiki nih di server Indo ini. Oke, kita kembali ke lobby dulu guys. Nah oke, gue di lobbynya. Nah di pengaturan kita cek di sini di kanan atas. Nah di sini ada umum dan grafik. Pilih ke grafik ya. Nah di sini kan kita sebelumnya kembali ke default. Default kita di kualitas FPS 30 ya. Di sini ada mode performa, ada kostum. Untuk kualitas FPS ini ngatur tampilan kalian. Jadi lebih bagus, lebih apa ya, kalau bisa dibilang FPS agak nge-lag tapi kualitas gambarnya yang dimunculin bagus. Untuk di performa, gambar yang ditampilkan mungkin nggak terlalu bagus, tapi performa atau kelancaran frame rate ya, yang nggak nge-lag tadi bakal lancar. Oke, mungkin di sini gue saranin ke kostum ya. Kenapa kostum? Karena kita bisa setting di frame rate-nya. Nah, kalian bisa lihat di sini ada frame rate 30, 40 dan 60. Untuk di device gue di sini cuma mentok di 60 ya. Kalau ada yang bisa 90 atau 120, boleh diaktifin. Tapi itu ngaruh ke baterai kalian ya. Bakal boros dan cepat habis. Nah, di sini ada kualitas grafis. Nah, kualitas grafis ini kayak gambaran untuk di gamenya, contohnya di Smack atau perairan sungai river, Dragonline, Baronline, dan banyak lagi ya. Nah untuk resolusi di sini ada 360, 480, kalau nggak salah ini 720 dan 1080 ya. Di beberapa kasus ya di device ada yang pakai sedang itu lancar, dan ada yang pakai rendah juga lancar. Jadi ada yang di device lain juga ada yang pakai rendah, kualitas rendah itu bukannya lancar malah nge-freeze ya, ada yang ngebug juga. Mungkin untuk saran gua ke bagian kualitas grafisnya kalian sangat tinggi kalau ada yang ngebug ya. Dan di sini sangat tinggi ya. Nah, ini saran gua untuk apa ya? Kalau bisa dibilang tampilan yang lebih bagus sama resolusi yang lebih bagus ya. Contoh aja kita bikin ke grafik rendah ya, resolusi rendah. Yang di lobby yang bakal ditampilkan bakalan grafik rendah. Tapi untuk kemajuan atau FPS ini dukung banget sih menurut gua. Kalau kalian nggak terlalu mau sakit mata ya ditinggiin aja resolusinya ke sedang ya atau tinggi. Nah itu lebih bagus lagi gambarnya. Tapi untuk performa lebih baik ke grafik rendah ya. Oke, di sini ada kualitas efek. Kualitas efek juga kalian bisa baca sendiri di sini. Efek visual ya. Di sini ada juga efek post processing. Nah untuk saran gue ya, saran gue untuk kalian di device rendah pakai 60 fps untuk kualitas grafis rendah dan resolusi sedang ya, sedang sorry bukan rendah ya. Kalau di kualitas grafis rendah boleh, tergantung selera di sini, tapi saran gue sedang aja karena beberapa device kasus juga ada yang nge-lag juga ya. Di sini kualitas efek nggak apa-apa rendah, teks lain tentu aktifin, animasi interface ini untuk di lobby yang munculin main gitu, arena atau masuk keluarnya. Nah seperti itu ya, mau diaktifin atau nggak diaktifin sesuai selera masing-masing. Contoh aja kalau gua nggak aktifin ya biasa aja, nggak ada ya. Nah gitu aja ya.
Nah, untuk solusi selanjutnya ya EVS drop itu karena baterai kalian ya. Satu, kalau yang wifi tadi ya, wifi data kalian aktifin, itu baterai kalian bakal boros ya. Saran gue untuk ini, makanya jangan diaktifin untuk wifi dan data seluler ya. Mana tuh ya? Nah ini dia, gunakan dengan cepat. Bukan, ini kendala UI, sorry. Grafik, suara dan lainnya, mikrofon. Di game ya, di sini gue kurang tahu ya. Nah, agak ngelag juga di sini ya. Tuh seperti ini nih, kadang agak kayak gimana gitu ya, loading. Nah, langsung aja kita ke home, agak ngelag juga. Nah, lanjut untuk ke HP kalian. Mungkin di sini kalian bisa cek di perangkat kalian apakah penyimpanan kalian ini ya terlalu terkuras banyak kayak gue di sini. Kosong cuma 20 GB. Waduh, ini parah banget sih menurut gue sih. Harus dihapus beberapa, yang contohnya aplikasi yang nggak kepake atau yang lainnya. Yang terakhir itu cek di beberapa aplikasi, info aplikasi di sini ya. Penyimpanan, cache ini harus kalian hapus. Kalau nggak dihapus bakalan jadi berat nanti di HP kalian, soalnya penyimpanannya kepake terus. Di sini ada 473 MB. Ini tenang aja, file nggak penting, cuman file sementara, hapus aja cacenya. Gunanya file sementara ini cuman untuk nyimpen histori kalian ya guys ya. Kayak contoh, kalau gue buka, gue scroll media atau apapun follow gitu, Goodreads gini atau yang lainnya, itu file kayak yang kesimpan begini, nah bakal masuk ke file cache ya. Untuk itu file sementara. Nah, kita cek di sini akan datang lagi ya. Nah, di sini kalau nggak dibersihin, nah yang bakal bikin berat adalah memori internal kalian ya. Semakin sedikit memori internal HP kalian, semakin berat kalian main game League of Legends Rift ya. Jadi saran gue dihapus saja. Ada beberapa aplikasi juga udah otomatis ngapus dari sendirinya ya. Contohnya di percepatan. Nah, dia ngapus RAM juga bagus banget, atau pakai harus ke iManager juga. Nah, kalau gue biasanya pakai aplikasi tambahan, nanti gue kasih bocoran aplikasi tambahannya. Di sini udah optimal ya 100%. Dan selanjutnya, oke, mungkin segini dulu untuk video kali ini karena durasi juga nggak cukup. Ini bakal panjang banget. Kita ketemu lagi di next content berikutnya. Mungkin untuk solusi berikutnya ya. Oke, thank you yang udah mampir. Kita ketemu lagi di next content berikutnya.